Oke, ini resolusinya segini. MSA-nya saya matiin karena yang paling ringan. Kemudian extended budgetnya ini wajib kalian naikin 5 kali supaya jalannya itu gak hilang-hilang. Bawahnya itu saya naikin yang ini sama yang ini ya. Untuk voice effect saya turunin karena agak penting kalau menurut saya untuk RP ini. Tapi kalau pengen bagus ya kalian nyalain. Cuma menurut saya gak penting lah. Yang sisanya itu semuanya default. Oke, di sini kalian harus tahu bahwa extended budget itu kalian harus dinaikin ya kalau playernya itu semakin banyak. Ini karena masih 200 player itu cukup 5 aja 5 kali. Untuk MSA di sini saya open karena itu sangat consuming banget ya ke PC-nya. Oke, dengan settingan gini kita dapat frame rate rata-rata sekitar 85 kalau di area paling berat ya, nanti di garasi tuh. Pokoknya di server manapun kalau di garasi itu pasti berat karena rame, banyak orang ya. Banyak mobil mod, banyak lah faktornya kalau di roleplay itu. Jadi gak bakalan sama ya, setiap kejadian atau waktu itu gak bakalan sama. Jadi gak bisa dibandingin juga sih kalau saya harus bilang ya. Banyak faktornya tuh. Dan di sini yang paling penting gak boleh ada stuttering, gak boleh ada frame time-nya itu tinggi banget ya, karena itu tuh faktor kenyamanan main roleplay ya. Maksudnya main game lah. Jadi harus hijau ya, hijau tuh maksudnya aman ya. Kalau kuning ya setengahnya gitu. Kalau merah itu agak aman. Saya tandai biar inilah biar gampang ya. Oke, di sini aman banget ya kalau settingan ini. Yo. Oh, that motherfucker green guy come here. Oke, sekarang kita coba naikin ke 4 aja langsung ya. Juga lumayan memperbagus inilah grafik supaya lebih mulus. Sisanya sama. Oke, kita mulai. Oke, untuk Full HD di sini saya paling suka di settingan ini ya, karena itu grafiknya lumayan bagus, frame rate-nya juga masih aman banget, gak ada stuttering, gak ada frame time-nya tinggi ya. Jadi kalau semakin frame time-nya tinggi itu mungkin gamenya lancar, bisa dimainin gitu ya tanpa patah-patah. Cuma kalau frame time-nya tinggi, feel atau rasa gamenya tuh akan terasa berat ya. Kalau di atas 20 ms ke atas itu tuh udah gak enak banget. Kalau kalian bisa rasain sendiri lah pakai aplikasi MSI yang terbenar ini. Kalau game di atas 20 ms ke atas itu akan ada terasa gimana ya, berat banget lah walaupun tanpa patah-patah. Jadi stuttering sama prime time tuh harus benar-benar hijau ya kalau menurut saya. Di sini kita mulai masuk ke area berat ya. Pas tadi belokan itu tuh lumayan ada transisi berat gitu loh, karena mulai ini nih ke tempat-tempat ramai kayak gini. Ada mobil mode, ada ya karakter mode. Tuh, tabrak. Be careful. Dan playernya juga cukup banyak di sini. Oke. Frame rate-nya masih aman lah kalau di ada settingan ini. ada. Sekarang kita coba naikin ke 8 ya. Oke, di sini settingan yang lainnya sama, cuma naikin X8 aja. Dan kalau menurut saya MSA X8 itu gak worth it banget karena makan frame rate-nya tuh banyak banget, motongnya tuh banyak banget ya. Gak worth it. Dan bedanya sama X8 itu tipis banget. Kalian bisa lihat lah perbedaannya mungkin nanti di rumput-rumput ya. Kayak TXAA, MSA itu, terutama TXA itu wajib kalian nyalain karena kalau tanpa anti aliasing nantinya itu misalkan kayak di ujung-ujung rambut, pokoknya di ujung-ujung kayak bumper mobil ini dia akan kelihatan bergerigi ya kalau tanpa anti aliasing. Nanti kalian bisa cek aja video ya yang nanti akan tampil di layar, itu dia channel yang khusus memperlihatkan perbedaan tanpa anti aliasing sama ini.
Dan di sini kalian bisa lihat di sini tuh sampai turun di bawah 50 ya. Ini nih, di area-area berat nih. Mulai ada tukang parkir, tukang taksi ya. Dan kalau ada yang loncat-loncat itu mungkin dianya yang nge-lag ya, bukan kita. Dan di sini prime time-nya itu udah fix di atas 10 ya. Tadi kalau X4 sama OP itu adalah di bawah 10. Jadi prime time itu semakin kecil semakin bagus. Oke, kita coba resolusi yang 2K. Kemudian untuk settingannya ini sama ya. Kita opin dulu untuk yang awal-awal, kita coba. Oke, di settingan ini frame rate-nya bagus, gak ada stuttering yang sangat mengganggu. Prime time-nya juga di bawah 20 ya. Di sini kalian bisa lihat sejauh ini lancar tanpa ada kendala. Penggunaan GPU-nya tinggi ya. Maksudnya 80 ke atas tuh sangat pasti. Usage-nya ya itu 91%, 95. Menurut saya agak tanggung sih. Mending nanti kalian 2K sama MSA-nya itu 4 kali. Itu lebih bagus sih. Nah, kita mulai belok nih. Biasanya di belokan ini tuh suka patah-patah kalau di PC lama ya. Di Regen 2200G tuh sama GTX 960. Oke. Di sini lancar ya. Cari sendirilah. Saya gak pakai mode untuk ini ya, untuk kayak visual itu enggak. Belum. Mungkin nanti ya. Tapi untuk pengujian kayak gini saya tanpa shader gitu. Oke, ini masih nyaman. Untuk visual mungkin kalian bisa nilai aja sendiri ya. Oke, sekarang kita coba naikin MSA-nya ke 4. Settingannya tetap yang sama ya. Gak ada yang beda, cuma naikin itu aja. Tes. Ini adalah settingan favorit kedua saya kalau mau cari visual yang bagus atau grafis yang bagus ya. Daripada Full HD dengan MSA 8 kali, FPS-nya tuh dapat 60 ya. Mendingan ini aja sekalian 2K juga, resolusinya udah tinggi gitu ya, sama minim gerigi lah. Oke, kita tengok prime time-nya itu cukup kecil di bawah 20 ms ya. Itu penting. Dan kita lihat nanti di depan ya, itu biasanya transisi ke area tempat rame ya, itu bakalan berat. Lihat aja frame rate itu biasanya bakalan bergejolak ya. Nah di sini nih pas pertigaan ini biasanya bakalan tuh kan lumayan ini nih frame time-nya. Cuma ya masih oke lah. Pokoknya maintain di bawah 20 ms tuh mantap ya. Jadi walaupun misalkan 60 fps tapi frame time-nya tinggi ya, buat apa juga gitu. Oke, di sini ya seginian, emang berat ya di sini tuh. Sekarang kita coba resolusi 2K di MSA 8 kali ya. Settingannya tetap sama semuanya. Pada settingan ini kita cuma dapat frame per second-nya itu sekitar 34 dan frame time-nya itu udah di atas 20 ms ya. Di sini seperti yang saya bilang tadi, di atas 20 ms itu biasanya feel gamenya itu terasa berat. Walaupun si frame rate-nya itu enggak stuttering gitu ya. Jadi stuttering sama prime time itu harus hijau ya kalau saran saya ya. Jadi harus saling melengkapi. Misalkan kalau prime time-nya hijau gitu lancar banget, tapi ada stuttering itu tuh gak nyaman. Main tuh gak bakal nyaman. Apalagi stutteringnya tuh udah red flag banget lah. Dan di sini stutteringnya ada, tapi kecil-kecil. Jadi ya kalau menurut saya ini settingan yang kurang rekomen ya. Jadi bisa kalian simpulin juga main GTA Roleplay di PGA ini mentok di 2K aja, 2K MSA-nya 4 kali untuk Periha ya. Dan resolusi 2K menurut saya itu udah enak banget.
lebih muncul lah detail-detail kayak tembok-temboknya itu bisa ada teksturnya gitu loh, dibanding yang 1080p. Saya udah buatin videonya ya, perbandingan 2K sama 1080p, dan ya udah cukup banget kok. Dan ya menurut saya GTA Roleplay itu lebih penting gameplay gak sih daripada grafik. Misalkan kalau mau grafik bagus ya udah cukup gitu 2K juga. Oke, sekarang di settingan 4K MSA-nya off ya. Settingan yang lainnya tetap sama, ini sebagai bukti aja. Untuk settingan very high di 4K ya dengan MSA off juga itu udah gak enak ya, udah gak enak, ada stuttering parah-parah, udah red flag lah. Frame time-nya juga di atas 30 ya, bisa segitu, tapi rata-rata di atas 20, dan itu udah gak nyaman gitu. Di atas 20 ms itu udah gak nyaman ya untuk frame time-nya. Di sini kalian bisa nilai aja sendiri apakah kalian nyaman dengan settingan gini ya. Ini ingat ya, ini multiplayer ya. Kalian bakalan main sama orang, jadi kalian juga harus nyaman, orang lain juga harus nyaman melihat kalian. Karena kalau patah-patah di visual player lain itu bakalan kayak loncat-loncat gitu loh, kayak suka nabrak-nabrak juga padahal di kitanya enggak gitu. Itu sering terjadi hal kayak gitu tuh kan. Saya nabrak tadi NPC itu tuh kagak kena loh, tapi dia kayak ketabrak gitu. Itu masalah grafik kalian. Jadi ya kalian lihat aja tuh parameternya juga sampai 1 fps ya. Oke, untuk settingan 4K 8 kali MSA ini udah gak bisa dibuka, malahannya udah ini nih gak bisa exit loh. Jadinya saya harus reset settingan, harus close dulu. Jadi RTX 3050 ini gak bisa pakai settingan ini ya. Tuh ini gimana nih guys, nggak bisa guys. Oke, ini terakhir saya coba settingan campurannya, saya turunin, saya acak aja. Di sini masih 4K, MSA-nya open. Bisa sih 60 fps, cuma ya beberapa settingan harus kalian turunin. Di sini juga frame time-nya di bawah 20 bagus ya. Cuma maksalah kalau menurut saya, mending 2K aja udah cukup kalau menurut saya. Oke, terakhir ya sebagai catatan juga, ini saya masih pakai monitor 1080p tapi resolusinya saya naikin, dan itu tetap ya pakai performa misalkan 2K ya performanya pakai 2K juga gitu. Dan kalian lihat ini resolusi 4K dia monitor 1080p ya, 24 inch. Itu tuh lihat mapnya juga agak-agak pas gitu. Misalkan kalau pakai monitor 4K juga menurut saya overkill ya, karena icon-icon juga jadi kecil loh. Lihat kayak darah itu jadi kecil. Tapi mungkin kalau buat video klip resolusi 4K lebih bagus. Tapi dengan catatan teksturnya kan harus very high. Tapi ini kan si RTX 3050 gak kuat. Jadi ya 2K aja udah cukup ya. Sekali lagi maaf kalau katanya diulang-ulang, 2K udah cukup. Yo bang, Ya bro. gangster bang. Kalau pengen settingannya lancar, saya bakal pakai settingan ini. Ditambah pacingnya itu saya nyalainnya biar clock ya ke 60 fps. Dan nantinya si GPU usage-nya itu bakalan lebih ringan lagi. Yang artinya nanti si penggunaan wattnya itu lebih kecil ya. Itu beda banget. Bisa ngirit 50 watt, 60 wattan lah kalau kita lock si frame rate-nya ke 60. Dan sebenarnya ada dua settingan yang sukai. Yang pertama yang ini, yang kedua yang 2K MSA-nya 4 kali. Itu tuh saya lebih suka yang itu kalau nyari visual. Itu kesimpulan kalau menurut saya RTX 3050 ini mentok kekuatannya tuh di 2K aja, yang MSA-nya tuh 4 kali ya untuk very high ya ini. Dan kalau mau lebih aman lagi ya Full HD. Dan Full HD juga udah cukup lah di model motor sekarang, enak juga ya dilihat.
asal jangan 720p aja. Oke guys, dan harus jujur ya, saya itu lebih suka ngetes performa PC itu kayak gini ya, langsung dan real world gitulah, daripada pakai aplikasi benchmark. Sebenarnya bagus juga tapi agak boring aja gitu. Sama kalau kalian ada saran kayak pengujian apa yang harus kita coba, ataupun ke map apa atau apa game apalah, pokoknya kalau ada saran apapun tolong komentar di bawah. Dan terakhir, kalian juga harus ingat bahwa pengujian kali ini tuh pakai aplikasi perekam yang mana itu bisa memangkas frame rate. Jadi estimasinya itu bisa tinggi lagi kalau tanpa ngerekam ya. Jadi ya itu aja, semoga videonya dapat bermanfaat.